Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Ver. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswo, Dr. SPDVE, Sub SPDAI, Fin SDV, FAADV, Mars. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Dr. SPPD KPTI Finasim. Yang terhormat Ketua Komkordik, Dr. Tarmono, Dokter Spesialis Urologi Konsultan. Yang terhormat Staf Khusus Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Hanifa Erlin Darmayanti, Spesialis Obstetri dan Ginekologi MM. Yang terhormat undangan dan hadirin sekalian, serta dokter spesialis dan subspesialis beserta keluarga yang berbahagia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Desember 2024, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, upacara penyerahan ijazah spesialis dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo akan segera dimulai. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Laporan Ketua Unit Koordinasi Pendidikan Profesi yang akan dibacakan oleh Profesor Dr. Prastia Indra Gunawan, Dokter Spesialis Anak Konsultan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pada pelantikan program pendidikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya periode 151 hari Rabu 18 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sekaligus mewakili Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bubi Santoso, Dr. SPOG Subspesialis FER. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, Dr. SPDV Subspesialis DAI, NIVNTV FAADV Mars. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasrodin, Dr. SPPD KPTI Finasim. Yang terhormat Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang terhormat para guru besar. Kalau saya lihat di sini juga ada dekan periode sebelumnya, Profesor Wiyadi. Selamat pagi. Dan juga ada mantan Direktur Rumah Sakit Sugeng Rawuh, Prof. Dikman dan Prof. Abdus Syukur. Yang terhormat Ketua Komkortik RSUD Dr. Sutomo FK UNER, Ketua Departemen KSM atau Instalasi dan Ketua Program Studi PPDS 2 dan Program Studi PPDS 1, serta para lulusan beserta keluarga dan para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pelantikan lulusan program pendidikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 FK UNER RSUD Dr. Sutomo periode ke-151 18 Desember 2024 yang sesaat lagi akan dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Para hadirin yang kami hormati, pada pelantikan periode ke-151 ini FK UNER RSUD Dr. Sutomo akan meluluskan 110 dokter dari 20 program studi. Adapun 17 program studi tersebut untuk PPDS 1 adalah ilmu penyakit dalam 19 orang, obstetri dan ginekologi 9 orang, ilmu kesehatan anak 12 orang, ilmu kesehatan mata 9 orang, dermatologi dan venerologi 8 orang, ilmu bedah umum 2 orang, anestesi dan terapi intensif 2 orang, bedah plastik rekonstruksi dan estetik 2 orang, radiologi 11 orang, patologi klinik 3 orang, andrologi 1 orang, ilmu kedokteran forensik dan studi mediko-legal 3 orang, ilmu kedokteran jiwa 2 orang, pulmonologi dan kedokteran respirasi 1 orang, neurologi 8 orang, ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah 1 orang, ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher 5 orang. Dan ada 3 program studi subspesialis, subspesialis obstetri dan ginekologi 5 orang, subspesialis ilmu kesehatan 2 orang, dan subspesialis ilmu penyakit dalam 5 orang. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 55 orang dan perempuan 55 orang, dan berdasarkan asal biaya pribadi 84,5% dan tubel Kemenkes, BK dan Kemhan 10,9%, beasiswa daerah 4,55%. Berdasarkan usia, yang paling muda ini usianya 28 tahun, atas nama Andi Ahmad Torik Pratama, dokter spesialis radiologi. Berdasarkan status kepegawaian non-PNS atau swasta perorangan 68%, PNS 30% dan TNI Polri 1%. Berdasarkan asal lulusan, dari FK UNER 55% dan dari non-FK UNER 45%. Hadirin yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa dari 110 lulusan dokter spesialis dan subspesialis angkatan 151 ini terdapat beberapa lulusan yang berprestasi.
yang namanya disebut mungkin bisa berdiri. Ya. Yang pertama, Rusdiana Ekawati, Dr. SPPD KGH yang sebagai mendapatkan penghargaan APBD JGHF Educational Grant 2021. Wila Metasita Tanaya, Dr. SPPD sebagai juara 1 Olimpiade Lupus Indonesia All Indonesian Rheumatology Association dalam rangka Hari Lupus Sedunia 2023. Dewi Prasetya Ningtyas, Dr. SPPD, juara 1 MGU Award Scientific Competition 2021. Amal Arifi Hidayat, Dr. SPPD, juara 1 Scientific Competition of Internal Medicine Pekan Ilmiah Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Banjarmasin 2024. Yuda Klahan Nugraha, Dr. SPPD, juara 1 presentasi oral liver update ke-15 Jakarta. Arif Tunjung Seto, Dr. SPOG Subspesialis FER, juara 3 Cerdas Cermat PIB VHB 2024 Semarang. Risa Maulana Asmi, Dr. SPOG MKetklin, juara 3 oral presentasi PIT Veto Maternal di Malang. Boni Yudhista Anggarwia, Dr. SPDVE, sebagai penerima Scholarship Award dari 25 World Congress of Dermatology. Tessa Tedria, Dr. MKetklin SPDVE, sebagai peringkat 1 ujian nasional Kolegium Dermatologi dan Venerologi Indonesia Padang 2024. Ruth Anastasia, Dr. SPM MKetklin, sebagai peringkat ketiga ujian nasional Kolegium Ilmu Kesehatan Mata tahun 2024. Herdina Ramadhani, Dr. SPM MKetklin, sebagai second winner in Ophthalmic Trauma Battle for Trainees Competition at 8 Asia Pacific Ophthalmic Trauma Society Meeting 2024. Muhammad Indra Mahardika Ilidika Humeri, Dr. SPM MKetklin, sebagai second winner Ophthalmology Resident Battle di Bali tahun 2024. Haris Kristanto Sujono, Dr. SPN, lulusan nilai terbaik uji kompetensi nasional neurologi MCQ dan OSCE bulan Februari 2024. Putri Arifin, Dr. Spesialis Neurologi, juara 2 Perdosi dan Dharma Deksa Neurologi Research Award tahun 2024. Radin Hardika Kamal, Dr. SPB MKetklin, sebagai juara 1 e-poster competition pada Konferensi Nasional Surabaya Gastrointestinal and Emergency Surgery. Jenny Flynn, Dr. SPA MKetklin, sebagai lulusan terbaik kedua evaluasi nasional terpusat Kolegium Ilmu Kesehatan Anak. Dan yang terakhir adalah Tia Maya Afrita, Dr. SPFM, sebagai Breast Presenter in 4th International Conference Medical Health Science tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, dengan dilantiknya 110 orang dokter spesialis baru ini, maka dari tahun 2002 hingga tanggal 18 Desember 2024 ini FK UNER dan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo telah memberikan kontribusi dokter spesialis sebanyak 5.150 orang. Diharapkan para dokter spesialis dan subspesialis baru ini dapat segera bertugas guna menunjang program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama daerah-daerah yang sangat membutuhkan kehadiran dokter spesialis. Kepada dokter spesialis dan subspesialis baru kami sampaikan selamat atas keperhatian saudara. Semoga kesuksesan yang saudara raih dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Tak lupa kami sampaikan bahwa FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo tetap akan menjadi rumah kedua Anda selamanya. Demikian laporan kami. Atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Prastia. Acara berikutnya adalah pelantikan dokter spesialis dan subspesialis yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada dokter spesialis dan subspesialis dimohon untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2024, saudara-saudara telah selesai melaksanakan pendidikan dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2? Baik. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2024, saya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga melantik saudara-saudara untuk menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2 lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saudara-saudara dalam mengemban tugas mulia dalam bidang kesehatan untuk bangsa dan negara. Sesuai visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu menjadikan dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang terkemuka di tingkat nasional dan internasional, mandiri, inovatif, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan humaniora berdasarkan moral agama. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah penyerahan ijazah kepada dokter spesialis dan subspesialis baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada beliau kami persilakan. Kepada dokter spesialis dan subspesialis baru yang kami sebut namanya, dimohon untuk maju ke depan. Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Musofa Rusli, Dr. SPPD KPTI. Rusdiana Ekawati, Dr. SPPD KGEH.
Brian Eka Rahman, Dr. SPPD KPTI Finasim. Nurita Indar Wulan, Dr. SPPD Kahom. Febri Kurniawati, Dr. SPPD KEEMD Finasim. Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi, Her Pramanto Dwi Susetio, Dr. SPOG, Sub SP Ver. Ecita Rahesti Ningtyas, Dr. M. Ketlin, SPOG, Sub SP Onkologi. Alexander Indra Humala, SPOG, Sub SP KFM MKes. Arif Tunjung Seto, Dr. SPOG, Sub SP Ver. Ganesha Pratama Biang, Dr. SPOG, Sub SP Ver. Program Studi Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak, Medi Ramadan, Dr. MKes SPA Konsultan. Muhammad Irawan, Dr. M. Biomed SPA Konsultan. Program Studi Spesialis Ilmu Bedah Umum, Radin Hardika Kamal, Dr. SPB M. Ketlin. Dedi Aryanda Putra, Dr. SPB M. Ketlin. Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, Frida Kurnia Pratama, Dr. SPA M. Ketlin. Jenny Flynn, Dr. SPA M. Ketlin. Sally Rizkita Lestari, Dr. SPA M. Ketlin.
Ulfi Rifki Ihromi PS Dr. SPA MKetklin. Deon Raditya Hibatino Dr. SPA MKetklin. Suhalino Dr. SPA MKetklin. Muhammad Ali Syahrun Mubarok Dr. SPA MKetklin. Sufiandika Nuryandari Dr. SPA MKetklin. Nur Hanifah Dr. SPA MKetklin. Dian Hadi Purnamasari Dr. SPA MKetklin. Dion Krismasogi Darmawan Dr. SPA MKetklin. Putu Virgina Angga Saraswati Dr. SPA MKetklin. Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Andreas Arkipus Dewantara Dr. SPB PRE MKetklin. Ida Bagus Nyoman Ananta Awatara Dr. SPB PRE MKetklin. Program Studi Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa Diana Cesaria Dr. SPKJ. Winda Indriati Dr. SPKJ. Program Studi Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Mediko-Legal Tia Maya Afrita Dr. SPFM. Syahroni Dr. SPFM. Farhat Mugis Dr. SPFM.
Program Studi Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika. Erik Rizka Julianggoro, Dr. M. Ketlin SP.DVE. Boni Yudhista Angga Wirya, Dr. SP.DVE. Azalia Aprinda Bahat, Dr. M. Ketlin SP.DVE. Alvina Multaza Rahmi, Dr. M. Ketlin SP.DVE. Karin Anissa Prakasita, Dr. M. Ketlin SP.DVE. Tessa Tendria, Dr. M. Ketlin, Diah Ngesti Kumalasari, Dr. M. Ketlin SP.DVE. Tessa Tendria, Dr. M. Ketlin SP.DVE. Yohana Francisca Wahyuning Kristi, Dr. M. Ketlin SP.DVE. Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Boyong Baskoro, Dr. SPOG, M. Ketlin. Bayu Aditya Nugraha, Dr. SPOG, M. Ketlin. Dendi Dwi Kurnia Putra, Dr. SPOG, M. Ketlin. Huwaida Nabilah, Dr. SPOG, M. Ketlin. Ahmad Fahrur Rozi Mukti, Dr. SPOG, M. Ketlin. Royan Meci Ferandra, Dr. SPOG, M. Ketlin. Riza Maulana Asmi, Dr. SPOG, M. Ketlin.
Faris Aziz Pridianto, Dr. SPOG, MKet Clean. Edikta, Dr. SPOG, MKet Clean. Program Studi Spesialis Andrologi, Fatur Rohmah Leo Amalia Dr. SPAND. Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, Kasih Ameta Resi Jiadi Juwono, Dr. SPANTI, MKet Clean. Ahsin Fikri, Dr. SPANTI, MKet Clean. Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, Aditya Dias Pradana Dr. SPPD. Reynaldo Binsar Hutajulu Dr. SPPD. Wila Meta Cita Tanaya Dr. SPPD. Dewi Prasetyaning Tias Dr. SPPD. Aiza Dwitri Aninditya Dr. SPPD. Yusuf Julhijrianto Dr. SPPD. Intan Rizkia Dewi Dr. SPPD. Zulistian Nurul Hidayati Dr. SPPD. Meridian Nuarwenti Dr. SPPD. Muhammad Daufik Dr. SPPD. Muzayana Sakinah Dr. SPPD. Andrew Adinata Rusli Dr. SPPD.
Amal Arifi Hidayat Dr. SPPD. Yuda Klahan Nugraha Dr. SPPD. Alifatul Maslahah Dr. SPPD. Victor Perdana Kusuma Dr. SPPD. Andronikus Darmawan Dr. SPPD. Mahresya Kamajaya Dr. SPPD. Laili Fitri Niamita Dr. SPPD. Program Studi Spesialis Patologi Klinik, Prafa Alif Rahmawan Dr. SPPK. Binar Larasanti Safitri Dr. SPPK. Febriani Puspitasari Dr. SPPK. Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata, Kavin Rifki Dr. SPM MKetklin. Niska Ayu Anjaswari Dr. SPM MKetklin. Muhammad Indra Mahardika Dr. SPM MKetklin. Windia Trihapsari Dr. SPM MKetklin. Herdina Ramadhani Dr. SPM MKetklin. Ruth Anastasia Dr. SPM MKetklin. Dinda Zafira Dr. SPM MKetklin.
Lisa Novia Permatasari, Dr. SPM MKetklin. Ahmad Aiman Azhar, Dr. SPM MKetklin. Program studi spesialis ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher. Ronald Pascal Kelejan, Dr. SP THT BKL. Agnes Windiasari, Dr. SP THT BKL. Criselia Valerie So, Dr. SP THT BKL. Hairul Anhar, Dr. SP THT BKL. Muhammad Husni Tamrin, Dr. SP THT BKL. Program studi spesialis neurologi, Ilham Ikhtiar, Dr. SPN. Putri Arifin, Dr. SPN. Anggriani Gita Francisca, Dr. SPN. Haris Kristanto Sujono, Dr. SPN. Atalia Anastasia Talawai, Dr. SPN. Nazla Ananda Rahmi Puti, Dr. SPN. Septika Ekasari, Dr. SPN. Yunita Kristiani Biang, Dr. SPN. Program studi spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, Krista Graciela Mulyono, Dr. SPP. Program studi spesialis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, Alfianur Halim, Dr. SPJP. Program studi spesialis radiologi, Merlin Guntur Jaya, Dr. Esperat.
M. Ihsan Nugroho, Dr. Esperat. Ratri Dinar Paramita, Dr. Esperat. Hendra Boy Situmorang, Dr. Esperat. Andi Ahmad Torik Pratama, Dr. Esperat. Rian El Manar, Dr. Esperat. Saraswati Widyaningrum, Dr. Esperat. Muhammad Aufa Niami, Dr. Esperat. Nurmilia Afriliani, Dr. Esperat. Dian Wahyu Kusumaningrum, Dr. Esperat. Silvi Yuliana, Dr. Esperat. Terima kasih kepada Dekan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita ikuti bersama sambutan-sambutan. Sambutan dari wakil dokter spesialis dan subspesialis baru yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Yuda Klahan Nugraha, Dr. SPPD, kami persilakan. Yang terhormat Dekan FK Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG, Subspesialis FER Konsultan beserta jajarannya. Yang terhormat Direktur RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, Dr. SPDVE, Subspesialis DAI, FINSDV, FAADV, Mars beserta jajarannya. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Dr. SPPD KPTI, Finasim. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Jejaring atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Alumni FK Universitas Airlangga atau yang mewakili. Yang terhormat para guru besar. Yang terhormat para mantan dekan FK Universitas Airlangga. Yang terhormat Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Tarmono Dr. SPU Konsultan. Yang terhormat Ketua Departemen atau KSM, Kepala Instansi FK Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis FK Universitas Airlangga. Yang kami cintai para orang tua dan keluarga dokter spesialis baru. Yang saya banggakan para dokter spesialis baru FK Universitas Airlangga Angkatan 151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan Dokter Spesialis 1 dan Spesialis 2 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman sejawat sekalian yang telah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis FK Unair bersama orang-orang yang dicintainya. Hari ini merupakan hari yang berbahagia dan dinantikan oleh kita semua. Buah dari dedikasi dan ketekunan kita selama ini, sekaligus babak baru sebagai seorang dokter spesialis maupun subspesialis. Perjalanan menjadi seorang dokter adalah pengabdian dan pembelajaran sepanjang hayat. Pelantikan ini bukanlah akhir dari pendidikan kita, namun salah satu tonggak pencapaian yang harus kita syukuri. Dunia kedokteran kita saat ini sedang disorot. Ada banyak perubahan, tantangan, maupun harapan yang akan menyambut kita nanti. Oleh karena itu, saya mengajak saudara sekalian untuk mengingat dan mengamalkan moto serta slogan alma mater kita Universitas Airlangga, yaitu Excellence with Morality dan Hebat, yang merupakan singkatan dari Honest, Humble, Helpful, Excellence, Brave, Agile, dan Transcendence. Niscaya kita semua akan menjadi dokter spesialis dan subspesialis yang hebat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tekun mengembangkan keilmuan demi kesehatan dan perawatan pasien kita. Insya Allah penghargaan dan ganjaran yang baik akan datang kepada kita. Izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru kami yang penuh kesabaran, mengajar dan membimbing kami, semoga menjadi amal jariah yang tidak terhingga. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan rumah sakit jejaring lainnya yang telah memberi kami kesempatan untuk belajar dan berkembang selama masa pendidikan. Kepada sejawat tenaga kesehatan lainnya serta pasien-pasien yang telah memberikan kepercayaan kepada kami juga mohon maaf apabila selama proses pendidikan kami masih banyak kekurangan. Kepada keluarga kami, ayah, ibu, suami, istri, dan putra-putri, kami juga berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama kami menempuh pendidikan ini. Perjalanan kita selama ini tentu tidak selalu mulus. Bahkan ada kalanya kita jatuh dan merasa putus asa. Namun akhirnya kita bisa berdiri kembali dan menyelesaikan pendidikan ini, tentunya berkat semangat dari keluarga tercinta kita. Kepada teman-teman sejawat dokter spesialis dan subspesialis baru, terima kasih atas kerjasama yang baik selama menjalani pendidikan ini. Semoga kebersamaan kita selama pendidikan dapat terjalin dengan baik hingga nanti. Akhir kata, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam proses penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yuda. Sambutan berikutnya dari Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Nasronuddin, Dr. SPPD KPTI Finasim, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Airlangga, hadir atau diwakili oleh Dekan Fakultas Kedokteran UNER, Bapak Profesor Dr. Budi Santoso. Yang kami hormati para wakil dekan dan dekan-dekan periode terdahulu, hadir di sini senior kita Profesor Dr. Wiyadi, spesialis THT. Juga yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita. Juga hadir di sini yang kami hormati Direktur Rumah Sakit periode sebelumnya, Profesor Dikman. Juga yang kami hormati Profesor Abdus Syukur.
yang kami hormati para guru besar, para ketua departemen, KPS, serta para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran UNER. Yang kami hormati para orang tua, tokoh-tokoh masyarakat dari yang tentu saja menyertai putra atau putrinya yang dilantik pada pagi hari ini. Juga yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik kami seluruh dokter program SP1, SP2 yang tentu saja hari ini merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan dilantik di ruangan yang sangat sakral ini. Kami atas nama direksi dan seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Universitas Airlangga mengucapkan selamat, sukses, dan tentu saja selamat yang berbahagia. Secara khusus kami sampaikan kepada beberapa orang tua yang tentu saja sudah berhasil mengantarkan putra-putrinya. Yang pertama kepada Bapak Insinyur Widodo Budi Nugroho ST, selamat Mas Budi. Juga kepada Profesor Dr. Diah Savitri Ernawati. Juga selamat kepada ini sejawat saya Dr. Hartono Kahar SPBK, ini yang ngajari saya IT dulu ya. Pertama dulu saya pulang kampung dari daerah Natuna enggak ngerti apa-apa ya, jadi dipelajari oleh beliau ya. Juga yang selamat kepada Profesor Dr. Abdul Halim. Wah, mantap. Selamat Pak. Juga kepada beserta Ibu tentunya ya. Juga yang selamat kepada sejawat saya Dr. Arifin Parengreng. Kepada Profesor Dr. Sumarno SPMK beserta Ibu, dan juga Profesor Dr. Insinyur Suhariningsih beserta Dr. Dedi Krisnanto. Juga yang selamat kami ucapkan kepada Profesor Dr. Sahrani, putrinya dilantik. Kemudian kepada adik-adik yang barusan dilantik, sekali lagi kami ucapkan selamat, dan kami sebagai orang tua tentu saja ingin berpesan pada kesempatan ini. Yang pertama, jadilah manusia atau dokter yang berguna untuk dirinya sendiri, untuk menjalani sisa-sisa hidup ini di dunia, dan tentunya mempersiapkan perjalanan lebih panjang di akhirat nanti. Yang kedua, juga menjadilah manusia atau dokter yang berguna bagi keluarganya, karena keluarga merupakan landasan dasar pulang dari tempat kita bertugas. Yang ketiga, menjadilah dokter ataupun manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta lingkungan. Tetap mempolakan seolah-olah panjenengan semua laksana dokter atau manusia seperti mutiara. Dilempar dimanapun, ditempatkan dimanapun, tetap menarik perhatian, cemerlang dan berguna untuk lingkungannya. Kemudian kami juga berpesan setelah dilantik ini tentu saja akan melanjutkan perjalanan perjuangan yang baru di tempat yang baru. Jadi nanti adik-adik sekalian nanti akan ditempatkan, bagi yang tertarik ke daerah silahkan ke daerah, mensukseskan program pemerintah. Isu terkini adalah program kesehatan kerakyatan. Ada 4 itu. Yang pertama adalah transformasi kuratif ke arah promotif preventif. Yang kedua adalah distribusi vaskes, terutama ke luar Jawa, terutama sekali di daerah 3T. Kemudian distribusi nakes. Nah ini panjenengan semua, terutama untuk luar Jawa dan terutama sekali di daerah 3T. Yang keempat yaitu adalah pemberantasan penyakit tuberkulosis,
karena Indonesia masih mendominasi global, juara 2 setelah India. 658 kasus per 100 penduduk Indonesia masih mengidap tuberkulosis. Kemudian bagi yang ditempatkan di kota besar, terutama di Surabaya, dan apalagi di senter-senter pendidikan, maka manfaatkan peluang, sehingga panjenengan juga berguna untuk memanfaatkan isu program terkini. Pemerintah sekarang kan sedang dan mempersiapkan untuk menggalakkan program pemberian gizi sehat gratis. Alangkah baiknya itu dimanfaatkan sebagai peluang dan sekaligus tantangan untuk mengevaluasi IQ-nya, EQ-nya, dan SQ-nya. Ini saya kira bisa untuk karya akhir S1 kedokteran ataupun S1 psikologi. Kemudian bagi yang mengambil PPDS ataupun tesis bisa memperdalam. Yang pertama tadi ditambah dengan parameter berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, kadar hemoglobin, SI, TIBC, dan albumin. Ini saya kira kalau pertama dan kedua dianalisis ini menjadi produk yang bagus untuk karya akhir PPDS maupun tesis. Bagi yang melanjutkan untuk S3 lebih bisa diperdalam lagi, yaitu A, B ditambah yang C, yaitu mengukur hormon kebahagiaan, hormon beta endorfin. Jadi dianalisis itu bisa menjadi suatu disertasi. Insya Allah kami yang tua-tua, senior-senior ini, terutama saya, Prof. Bus, Prof. Cita, insya Allah, dan seluruh jajarannya akan siap kalau diperlukan untuk menjadi pembimbing, promotor maupun co-promotor. Pesan kami berikutnya, jangan melupakan tempat yang penting ini. Ada 3 tempat penting, yaitu adalah Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan Rumah Sakit UNER. Tempat panjenengan digembleng lewat Kawah Condro Timuko. Jadi semuanya digembleng, jangan sedikit-sedikit dilaporkan sebagai kasus perundukan gitu ya, jangan ya. Jadi kita ini harus dewasa, semua itu menyuruh atau menugaskan untuk mematangkan kepribadian dan menjadi menambah potensi kemampuan saudara-saudari itu untuk menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. Kalau semuanya dimanjakan ya nanti jadinya nggak mateng-mateng ya, nggak kurang bagus ya. Dalam kesempatan ini saya juga mohon berkenan untuk saya mengucapkan terima kasih juga ya. 20 tahun yang lalu, terutama terima kasih ini kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo. 20 tahun yang lalu saya diperkenankan untuk mendirikan dan mengembangkan unit UPP, Unit Perawatan Intermediate Penyakit Infeksi. Tepatnya tanggal 4 bulan 4 2004. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjaya Prof. Cita ya. UPP masih berkumandang, bermanfaat. Kemudian pada tahun 2007 kami tim UPP beserta timnya menyelenggarakan International Congress of HIV. Waktu itu sukses, diikuti oleh 11 negara. 4 bulan kemudian saya dipanggil oleh rektor untuk dipercaya untuk memimpin lembaga riset internasional yang tidak saya pahami sebelumnya. Karena saya internis dilibatkan untuk lembaga riset internasional lagi, bingung. Tapi untungnya di sana ada hikmahnya. Saya ketemu Dr. Cita Rosita ini. Beliau mendalami riset bidang lepra, saya di HIV. Kedua-duanya dalam perkembangannya menjadi profesor, alhamdulillah Prof. Cita ya. Kedua-duanya juga tumbuh dan berkembang dipercaya oleh pimpinan masing-masing untuk menjadi direktur. Beliau di rumah sakit yang sudah sangat senior, established di Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya sendiri di Rumah Sakit Pendidikan Dr. Erlangga. Kami juga terima kasih kepada Pak Dekan. Pak Dekan ini bukan Dekan Fakultas Kedokteran biasa ya, tapi Dekan FK plus. Karena beliau ini juga Ketua AIPK, Asosiasi Ilmu Pendidikan Kedokteran Indonesia ya. Jadi menaungi dekan-dekan FK di seluruh Indonesia. Perjalanannya juga sejalan dengan saya, khususnya di dalam Ikatan Senat
mahasiswa kedokteran Indonesia. Dulu saya termasuk yang merintis pertama tahun 82. Saya perwakilan dari Universitas Brawijaya. Kalau di UNER dulu Dr. Rurus ingat saya. Lalu Prof. Budi ini, Pak Dekan ini pada periode berikutnya. Jadi meneruskan tentunya lebih hebat daripada yang mengawali. Jadi kemudian saya juga ingin berpesan kepada adik-adik sekalian, segala sesuatu yang panjenengan capai ini tentu saja atas jerih saya upaya pribadi. Tetapi lebih dari itu sebenarnya pengorbanan itu diikuti, dialami, dirasakan oleh keluarganya, oleh pasangannya, oleh putra-putrinya, orang tua maupun mertuanya. Itu tidak lepas. Juga tidak lepas bimbingan daripada para dosen, para ketua departemen, KPS, sekretaris KPS dan lain sebagainya. Jadi itu penting, maka pesan saya ini capaian ini mohon disyukuri dengan sungguh-sungguh. Ingat nanti kalau berguru kepada Pak Ustadz ini, kalau yang beragama Islam kan ada tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. Ini penting, insya Allah panjenengan juga kalau mensyukuri akan mendapatkan hikmah yang melimpah ruah kini dan ke depan. Saya kira demikian sekilas yang dapat kami sampaikan dari Rumah Sakit UNER. Sekali lagi selamat bertugas di tempat baru, selamat untuk menunaikan karya-karya baru, dan prinsip Rumah Sakit UNER tetap siap bila diperlukan untuk berkoordinasi, kolaborasi maupun konsultasi di bidang pendidikan, penelitian maupun pelayanan. Mohon maaf apabila di sana sini ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Nasruddin. Selanjutnya, sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa Dr. SPDVE, Sub SPDAI, Fin SDV FAADF Mars. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor UNAIR, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dekan, guru saya, senior saya, Profesor Budi Santoso. Yang terhormat Prof. Nasron sebagai Direktur RSUA dan juga sebagai Ketua BPIF, dan yang kami hormati senior-senior saya, Direktur RSUD Dr. Sutomo pada masanya, Prof. Dikman, Prof. Abdul Syukur yang selalu membersamai kami, matur nuwun Prof, nyuwun pangestu, juga Prof. Yadi, Dekan pada masanya, dan KPS, para KPS, Kadep, KSM, Ketua Komkordik, Kabidiklat dari Sutomo, dan para guru besar, para senior dan para sejawat yang hadir, dan juga tentu saja anak-anakku yang saya banggakan, dan para orang tua yang di sini ada guru saya Prof. Sarani, Prof. Fitri, mungkin yang lainnya mohon maaf kalau kelewatan, dan tentu saja adik-adikku atau anak-anakku ya lebih tepatnya. Hari ini adalah hari yang membahagiakan dan rasanya berakhir sudah gitu ya penderitaan, mosok menderita enggak ya. Jadi semua itu kalau kita anggap menderita ya menderita, kalau dianggap itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya menyenangkan. Karena apa? Pada saat adik-adik sudah tidak di sini lagi, itu yang sangu pada saat pendidikan itulah yang jadi pegangan kita. Jadi adik-adik sekalian, tentu atas nama Direksi RSUD Dr. Sutomo dan beserta seluruh Sivitas Hospitalia RSUD Dr. Sutomo, saya mengucapkan selamat. Selamat untuk anak-anakku semua, dan tentu selamat untuk support sistem yang luar biasa. Tanpa support sistem yang luar biasa, adik-adik tidak akan berada di sini pada hari ini. Dan untuk itu selamat kepada orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semuanya, dan juga istri, suami, mungkin kekasih, anak, adik, dan seterusnya. Jadi mohon tepuk tangan yang meriah buat support system. Jadi adik-adik, terima kasih.
Adik-adik nggak boleh melupakan ya, tanpa beliau-beliau adik-adik tidak ada artinya. Dan ingat bahwa doa dari orang tua itu adalah sesuatu yang membimbing kita sebagai lentera, sehingga harus wajib untuk bakti pada orang tua. Tentu kami juga terima kasih karena adik-adik di Sutomo sebagai asisten DPJP dan kemarin sudah dikembalikan secara resmi dari Sutomo ke Universitas Airlangga, dan sampai saat ini Sutomo adalah satu-satunya rumah sakit yang memberikan insentif pada adik-adik. Mungkin kecil ya karena jumlahnya banyak, jadi kalau ke depan bisa di-adjust di jumlah, mungkin bisa di-adjust pula untuk pemberian insentif, karena bagaimanapun pada tangan adik-adik semua pelayanan itu terjadi. Dan memang ada namanya pendidikan ya, ada plus, ada min, dan saya ini sudah lumayan kenyang disomasi orang dan seterusnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting RSUD Dr. Sutomo memang jauh dari sempurna, tapi kami semua berupaya untuk menjadi lebih baik. Adik-adik sekalian, tadi terima kasih untuk sambutannya, saya sangat terkesan oleh Ketua Panitia. Mohon juga diingat nilai-nilai budaya di Sutomo ya, karena adik-adik sebelum berpraktek di sana ada prakerja, pradik ya, dan semoga itu bisa diingat bahwa etiprofi, etika, integritas profesional, inovatif itu hal yang penting dan harus adik-adik jadikan pedoman untuk ke depan. Selain itu tadi juga saya teringat dari sambutan para wakil ya, ketua panitia, bahwa banyak tantangan ke depan, betul. Jadi kalau kita ketemu tantangan itu jangan dianggap hambatan kemudian surut ke belakang, tapi harus dihadapi, harus berhitung, dihadapi, dan pada saat sudah menghitung resikonya maka kita harus maju. Jadi adik-adik sekalian, saat ini tuh eranya era VUCA ya, volatility semua berubah cepat, uncertainty GJ ya nggak jelas, ambiguity, complexity ya bulat, kemudian ambiguity bingungi, itu ya nggak apa-apa, gimana lagi, ya harus dihadapi. Dan untuk menghadapi era yang VUCA itu kita harus menghadapi gelombang fans wave. Fansnya adalah fearful, kemudian unpredictable, novel, and shocking wave. Jadi semua itu ya sudah memang harus kita hadapi, dan kita bisa mengatasi gelombang tersebut kalau kita sebagai peselancar atau surfer, yaitu spiritualism. Kita masing-masing beragama dan yakin bahwa toto-totoan Gusti Allah itu selalu akurat. Kemudian understanding tentu, kemudian rapid action, jadi jangan nunggu terus lama-lama ya, jadi oh keadaannya kayak gini, baik kita harus menyesuaikan seperti apa, rapid action, kemudian forecast ke depan, enthusiasm dan optimis, jadi harus tetap antusias dan optimis, dan yang terakhir adalah risk management. Jadi adik-adik, ilmu manajemen itu bukan untuk manajer rumah sakit saja, tapi kita semua, adik-adik semua adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk diri sendiri dan lingkungan kecil, sehingga mohon untuk berhati-hati, dihadapi dengan berani, sehingga semua tantangan itu bisa menjadi yang sebetulnya berpotensi merusak kita, tapi justru menjadi sesuatu yang menjadi perbaikan untuk kita semua. Nah, sekali lagi selamat, dan tentu atas nama seluruh Sivitas Hospitalia RSUD Dr. Sutomo, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi selama di sana. Dan apresiasi juga untuk adik-adik yang pagi-pagi atau sore-sore sering curcol ke depan ke tempat saya, itu akan saya apresiasi. Sangat saya apresiasi karena kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Dan tentu meskipun adik-adik nanti sudah lulus, kita adalah keluarga. Jadi monggo kritik dan saran kami tunggu, dan kami juga menunggu adik-adik untuk yang SP1 menjadi SP2 atau fellowship di Sutomo, dan kami memiliki Sutomo Health Education Training Center. Jadi semoga adik-adik ke depan selalu ingat bahwa ada alma mater Universitas Airlangga dan ada RSUD Dr. Sutomo yang mayoritas adik-adik habiskan di sana waktunya, dan tentu juga Rumah Sakit Universitas Airlangga, di mana bertiga ini adalah merupakan satu kesatuan dalam melakukan pendidikan spesialis SP1 dan SP2, dan tentu berharap ada kesetaraan ya. Jadi matur nuwun sekali lagi semuanya, sekali lagi selamat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Cita Rosita. Sambutan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis FER, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sangat terkesan dengan
sambutan dari wakil dokter spesialis 1, 2 yang dilantik, maka saya ingin mengingatkan saja tentang yel-yel kita. Nanti kalau saya menyebutkan UNER, jawabannya hebat gitu ya. Tadi tentang hebat kan sudah dijelaskan tadi ya. Hebat itu adalah humble, excellent, brave, agile, dan transcendent. Nanti kalau saya menyebutkan Universitas Airlangga, jawabannya adalah excellent with morality. UNER, UNER, hebat. UNER, hebat. Universitas Airlangga, excellent with morality. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Prof. Cita Rosita. Beliau adalah, kalau tidak salah, direktur pertama seorang wanita di Dr. Sutomo. Betul nggih, Prof. Cita nggih? Kalau Prof. Dikman ini direktur yang sebelumnya. Saya masuk spesialis tahun 98, 96, 90 sampai tahun 2000-an. Beliau adalah direktur. Malah beliau setelah direktur Dr. Sutomo, direktur RSUA. Jadi kalau Prof. Cita digabung dengan Prof. Nasron, itu adalah Prof. Dikman. Yang saya hormati Profesor Nasron, selaku Direktur Rumah Sakit UNER. Yang saya hormati para dekan periode sebelumnya, yang hadir hanya Prof. Wiyadi ya. Prof. Wiyadi ini yang menyerahkan brevet saya, itu adalah beliau yang menyerahkan ijazah tahun 1998. Ya. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Prof. Abdul Syukur, Prof. Dikman pada periode-periode sebelumnya, Dr. Erlin selaku staf khusus dekanat, Dr. Astin selaku Kepala Bidang Diklat, para Dr. Tarmono, Ketua Komkordik, Ketua KPS, mungkin kalau ada Ketua Departemen yang hadir pada kesempatan ini, dan khususnya Bapak, Ibu, suami, istri, dan anak-anak yang berbahagia, karena ayah, putra, putri, suami, istrinya yang dilantik pada pagi hari ini, dan tentunya yang dilantik sebagai seorang spesialis 1 dan spesialis 2 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo pada pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa tanpa mengurangi rasa hormat, ada beberapa orang tua yang putra-putrinya dilantik sebagai spesialis 1 maupun juga spesialis 2, yaitu Dr. Dia Kurnia Mirawati. Ya, beliau sebelumnya wakil dekan 3 ya, wakil dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, sekarang wakil direktur Rumah Sakit Universitas Solo ya, Suaminya spesialis mata di Klaten, Dr. Heru. Enggak tahu ya? Oh ya, panggilannya Dr. Heru Serundeng itu, karena kumisnya tebel itu. Itu adik kelas saya 2 tahun, Dr. Heru. Yang saya hormati Profesor Dr. Sumarmo, spesialis mikrobiologi klinik, guru besar dari Prof. Sumarmo, dari Fakultas Kedokteran UB, Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Dr. Hartono Kahar, Dr. Hartono Kahar, Kepala Bidang pada periode saya dulu, pada waktu direkturnya Dr. Selamat, Profesor Dr. Abdurrahman, putrinya dilantik sebagai spesialis obgyn, beliau Ketua Departemen Anatomi dan Histologi. Juga saya ingin menyapa Dr. Stantia Indrawati, Master Kesehatan, dosen farmakologi. Beliau sekarang dosen di Universitas Hang Tuah Surabaya. Dan Profesor Dr. Ahmad Sahrani. Ya, terima kasih Prof. Saudara Wu, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik periode sebelumnya. Ada anggota DPR RI, Profesor Honoris Causa, Dr. Honoris Causa Haji Abdul Halim Iskandar. Terima kasih Bapak sudah berkenan rawuh. Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono.
Nggih, suwun Saudara Wu. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara yang cukup sakral ini, kita laksanakan dengan lancar atas izinnya, perkenannya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan insya Allah yang dilantik pada pagi hari ini baik dokter spesialis 1 maupun dokter spesialis 2 menjadi dokter-dokter pengabdi pada masyarakat Indonesia. Amin. Kontribusi yang telah diberikan oleh para lulusan ini sangat besar, bagi pelayanan juga sudah banyak melayani sambil belajar, dan tadi juga disebutkan oleh Prof. Cita Rosita, satu-satunya center di Indonesia yang memberikan remunerasi pada PPDS-nya itu adalah RSUD Dr. Sutomo. Tepuk tangan untuk RSUD Dr. Sutomo. Ya. Tadi menyebutkan tidak penting besarnya, tapi perhatian untuk membagi 1.800 ini yang luar biasa. Dan itu tentunya adalah komitmen dari Ibu Gubernur Jawa Timur sekaligus juga dari pimpinan RSUD Dr. Sutomo yang ikut memikirkan anak didik kita. Di bidang perjurnalan, publikasi jurnal internasional, saya yakin yang dilantik ini sudah sebagai syaratnya, dilantik kalau mempublikasikan karya-karyanya itu di publikasi internasional. Makanya kami harus mengaturkan terima kasih. Oleh karena itu Universitas Airlangga saat ini sudah menduduki ranking 308 dunia. Karena salah satunya adalah publikasi-publikasi jurnal adik-adik yang dilantik pada pagi hari ini. Oleh karena itu pula Fakultas Kedokteran melonjak. Pada waktu program kami canangkan di tahun 2020, kami saat menerima amanah memimpin Fakultas Kedokteran, kita ingin 401 sampai 450 dunia. Tahun 2025, tetapi alhamdulillah tahun 2023 kita sudah di 301-350 dunia. Dan di 2024 kita masih berkisar di 301 sampai 350 dunia. Nanti Bapak Dekan atau Ibu Dekan berikutnya yang meneruskan hingga syukur-syukur bisa ke angka 200 atau di bawah 200 lagi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, produksi dokter spesialis di Indonesia itu sebanyak sekitar 4 ribuan, 4.000 dari kira-kira 23 center pendidikan spesialis yang ada di Indonesia. Sebenarnya angka 4.000 itu sudah cukup banyak, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, kita akan genjot lagi untuk meningkatkan jumlah produksi dokter spesialis. Hanya saja, jika dokter-dokter spesialis itu tidak didistribusikan dengan baik, ya nanti problem-problem maldistribusi itu akan tetap terjadi. Oleh karena itu kita terus menyarankan kepada Kemenkes bahwa distribusi itu tidak kalah pentingnya untuk bisa di daerah-daerah terpencil, terjauh, terluar, dan daerah perbatasan. Itu yang nanti terus kita upayakan agar supaya lulusan dari seluruh fakultas-fakultas kedokteran dan insya Allah 5 tahun lagi dari senter-senter rumah sakit pendidikan utama akan berada di seluruh wilayah Indonesia. Mumpung ada Bapak anggota DPR, mohon masalah distribusi ini diperjuangkan agar masalah maldistribusi itu semakin lama semakin berkurang. Di dunia pun selalu kekurangan dokter spesialis, tetapi mungkin seninya adalah bagaimana mendistribusikan hal ini semuanya sehingga tidak berkumpul di kota-kota besar. Tadi sudah banyak nasihat yang disampaikan oleh adik wakil dari para dokter spesialis yang dilantik, dari Prof. Nasron, Prof. Cita. Saya tidak mengulangi tapi ada sedikit meng-highlight bahwa dalam pelayanan nanti jangan lupa berikanlah
dengan pelayanan ilmu tertinggi adik-adik semuanya. Layanilah mereka dengan komunikasi yang terbaik dan berilah mereka layanan dengan sepenuh hati. Ilmu yang tertinggi tentunya seperti yang disampaikan oleh wakil dari para dokter spesialis yang dilantik, selalu melaksanakan updating keilmuan, mengikuti seminar, mengikuti fellowship, kursus-kursus, agar supaya keilmuannya tidak tertinggal. Komunikasi yang terbaik terus kita pelajari. Kalau kita berada di dalam sebuah daerah yang budayanya berbeda, tentu kita harus menjunjung budaya-budaya yang ada di tempat tersebut agar kita bisa diterima di masyarakat tersebut. Kita bisa berkomunikasi di masyarakat tersebut karena permasalahan-permasalahan di bidang kedokteran, karena kita miskin akan adanya komunikasi tersebut. Dan layanan sepenuh hati, kita tidak boleh seperti sumpah dokter kita, seperti kode etik kita membedakan mereka-mereka yang datang dengan mobil-mobil bagus atau mereka datang dengan Gojek, mereka datang dengan baju yang bagus, dengan baju yang biasa, mereka yang pakai parfum ataupun tidak, tentu harus kita layani dengan keilmuan tertinggi kita, harus kita layani dengan komunikasi terbaik kita, dengan ketulus ikhlasan kita. Insya Allah rezeki kita akan menyusul, insya Allah akan menyusul. Ya. Itu yang mungkin sebagai seorang bapak, sebagai seorang senior, sebagai seorang yang berpraktek spesialis, praktek dokter lebih dulu daripada adik-adik semuanya. Tadi Prof. Cita mengatakan mungkin tentu tantangan itu harus dihadapi. Ada sebuah kata-kata bijak, si pesimis mengeluh tentang angin, yang optimis berharap angin akan berubah, yang realis akan merubah layar tersebut kemana angin berhembus. Demikian yang bisa saya ucapkan. Terima kasih kepada Prof. Cita Rosita selaku Direktur RSUD Dr. Sutomo bersama jajarannya yang telah mendidik, Prof. Nasron pun juga yang sudah mendidik dengan bersama jajarannya, Ketua Program Studi Dr. Tarmono, Ketua Komkordik, dan seluruh para dosen-dosen, para senior yang telah berkontribusi sehingga pada pagi hari ini kita menyaksikan 110 dokter spesialis 1 dan spesialis 2 dilantik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama, karena sebaik-baik umat adalah orang yang memberikan kemanfaatan kepada sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Budi Santoso. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Irfiansyah Irwadi MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul untuk menyaksikan para hamba-hamba-Mu yang terpilih, yang kini telah Kau beri amanah untuk menjalankan tugas mulia dalam dunia kedokteran. Kami memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah mereka ilmu yang bermanfaat, kebijaksanaan dalam setiap keputusan, serta kekuatan dan kesabaran untuk terus memberi manfaat bagi umat manusia. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami mohon agar Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan untuk bersatu dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan di masa kini dan yang akan datang. Jadikanlah mereka sebagai mitra yang saling mendukung, agar mereka mampu bekerja bersama sebagai tim yang solid dan penuh semangat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh guru-guru kami, para pemimpin kami, yang telah memberikan teladan dalam pengabdian, kerja keras, dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami sebagai umat yang saling menolong, saling memaafkan, dan senantiasa berusaha menyelesaikan masalah bersama dengan penuh keikhlasan dan persaudaraan. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Luruskanlah dan jagalah niat kami, agar kami dapat melakukan semua ini dengan ikhlas, hanya mengharap keridhaan-Mu, dan bukan hanya mengharap dunia semata. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah kami, ampuni orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan juga keluarga kami. Dan berikanlah ampunan untuk guru-guru kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Jadikanlah mereka untuk selalu bertakwa kepadamu. Jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Dan berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Irfiansyah. Sebagai penutup seluruh rangkaian acara pagi hari ini adalah pemberian ucapan selamat kepada dokter spesialis dan subspesialis baru serta pendamping. Dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kami persilakan kepada Dekan, Direktur serta seluruh undangan untuk berdiri memberikan ucapan selamat.
Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini, saya, Fabella Elisa, dan Citra Monika selaku Master of Ceremony, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan gelar dan nama. Selanjutnya, atas perhatian dan kehadiran undangan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.